Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarevan Akbardario dari kelas 11-2. Saya akan mempresentasikan buku dari Controller Attitude yang ditulis oleh Katla Malatika. Buku ini berisi 148 lembar dan 148 lembar dan penyunting dari buku ini adalah Kesar. Di buku ini berisi 7 bab dan 7 bab itu bertentangkan bab 1, cerita tentang attitude dan peran kita sebagai manusia. Chapter 2, attitude matter. Chapter 3, attitude is a choice. Chapter 4, your attitude affect everything. Chapter 5, bad attitude. Chapter 6, change your bad attitude for good. Chapter 7, a good attitude becomes a good life. Menurut saya kelebihan dari buku ini memaparkan segala hal tentang yang berhubungan dengan attitude, cara kita menyikapinya, manfaat bagi kita dan orang lain. Dan menurut saya kekurangan dari buku ini tidak memberitahu cara kita untuk menyikapi attitude, cara kita untuk melatih attitude kita terhadap orang lain. Pada bab pertama kita diberitahu apa itu minimum attitude. Dia memaparkan minimum attitude secara media sosial. Jadi sikap kita terhadap media sosial. Apakah menjadi diri sendiri artinya bebas bertindak sesuka hati? Tentu saja tidak. Kita menjadi diri sendiri harus bisa mengatur tempat. Jadi kita berpakaian baju sesuai di tempat di mana kita berpakaian. Misalnya, kita berada di tempat dingin, kita harus memakai baju yang tebal juga. Dan jika kita harus di tempat yang panas, kita nggak boleh memakai baju yang tebal. Dan di bab 1 ada nama pelajaran dari si Raja Hutan. Apakah kalian tahu? Singa bukanlah hewan yang paling kuat dan bukanlah hewan yang paling besar dan juga bukanlah hewan yang paling kuat, besar, dan bukanlah hewan yang paling adalah itulah. Nah, tapi mengapa singa bisa tetap disebut sebagai raja hutan? Karena singa memiliki mental yang kuat. Dan dia mampu menghadapi musuh-musuhnya. Dia tidak akan takut dan dia tidak akan mundur. Dan di buku-buku ini ada tentang jenis-jenis attitude, yaitu komponen dan faktor pembentuk attitude. Yang ada 3. Ada komponen kognitif, komponen afektif, komponen perilaku. Komponen kognitif merupakan komponen yang berisi apa yang diyakini dan apa yang dipikirkan seseorang mengenai objek sikap tertentu, fakta, pengetahuan, dan keyakinan tentang objek. Komponen kognitif itu seperti kita percaya hal yang objektif. Jadi kita yakin apa yang dipikirkan seseorang mengenai objek sikap tertentu. Yang kedua ada komponen afektif. Komponen afektif merupakan komponen tentang bagaimana objek, orang, masalah, atau peristiwa menciptakan perasaan. Jadi misalnya kita bisa meluapkan perasaan kita seperti perasaan sedih, marah, atau senang. Yang ketiga ada komponen perilaku. Komponen yang berisi kecenderungan atau kesiapan seseorang untuk beraksi atau bertindak terhadap objek dengan cara-cara tertentu. Faktor pembentukan attitude yang pertama adalah pengalaman. Jadi semakin kita lama hidup, kita jadi mempunyai banyak pengalaman dan jadi lebih mudah untuk membentukkan attitude.
Yang kedua, pengamatan orang-orang di sekitar kita. Kita jadi tahu, kita bisa mengamati orang di sekitar kita. Jadi kita tahu untuk menempatkan attitude kita sebagaimana. Yang ketiga, pengaruh orang yang dianggap penting. Saat kita mengagumi seseorang, kemungkinan besar kita akan mengembangkan keyakinan dan sikap yang sama. Saat kita menyukai seseorang, biasanya kamu kayak suka mengikuti apa yang orang itu perbuat. Misalnya kamu suka sama seseorang dan seseorang itu suka membaca buku, pasti kamu ingin ada ketertarikan untuk membaca buku juga, bukan? Yang keempat, ada media massa, televisi, radio, surat kabar, majalah adalah media yang mampu untuk membawa pesan yang berisi sugesti untuk mengaruhi opini publik. Sebenarnya media sosial juga sangatlah berbahaya untuk kita karena bisa merubah pola pikir kita tentang sesuatu hal. Yang kelima, media sosial. Seperti halnya yang nomor 4, seperti halnya media massa, keberadaan media sosial juga mampu mengaruhi sikap seseorang. Media sosial sama yang kayak nomor 4 tadi, media sosial juga mempengaruhi sikap seseorang. Yang keenam, pengaruh kebudayaan. Kebudayaan yang hidup di mana kita dibesarkan berpengaruh besar terhadap pembentukan sikap di masa depan. Kebudayaan di tempat kita tinggal, itu sangat berpengaruh bagi attitude kita. Jadi misalnya kebudayaan di tempat kita itu sangatlah baik, attitude kita akan terbentuk juga menjadi sangatlah baik. Dan itulah sedikit cerita tentang yang ada di buku ini. Menurut saya, buku ini sangatlah bagus untuk membentukkan karakter. Kalian yang sekiranya perlu pembentukan karakter attitude yang lebih baik, kalian bisa membaca buku ini. Saya Tarif Anak Berdaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.